Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau nyawa Lexia itu sekali lagi akan terancam dengan adanya pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai headhunter. Sedangkan Yuya itu berhasil menyelamatkan teman-temannya dari kebakaran di sebuah mall. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Yuya yang sedang bingung untuk merealisasikan sihir berpindah tempat atau teleportasi. Ya, hal ini disebabkan Yuya itu pengen mengikuti kegiatan lapangan yang diselenggarakan oleh akademinya selama 2 hari 1 malam. Tapi jika begitu, dia itu nggak bisa memberi makan ataupun mengurus Night nantinya. Maka dari itu Yuya pun dengan susah payah menciptakan sebuah sihir teleportasi supaya nantinya saat malam ketika murid-murid udah tidur, si Yuya itu bisa berteleportasi ke rumahnya dan bisa memberi makan juga mengurus Night. Tapi nampaknya menciptakan sihir teleportasi itu lebih sulit daripada yang Yuya bayangkan. Sudah seharian, Yuya itu memikirkan konsep tentang sihir teleportasi. Tapi ia sama sekali tidak menghasilkan sebuah progres, teman-teman. Sebenarnya ya masih ada opsi lain dengan menitipkan Night ke tempat pipe shoot gitu, yang untuk dirawat di sana sehari. Tapi entah karena nggak kepikiran atau memang Yuya itu sadar kalau Night bukanlah anjing biasa, melainkan seekor vendor hitam, jadi pastikan dia nggak bisa nitipin Night ke sembarang tempat gitu. Di sini Yuya itu juga hampir menyerah, karena memang jika ia ingin menciptakan sebuah sihir teleportasi, maka dia itu harus bisa memiliki sebuah gambaran tentang tempat yang ia tuju. Tapi jika Yuya membayangkan suatu tempat tertentu, maka fokus matanya itu pasti akan tertuju kepada benda yang ada di sekitarnya, bukan tempat tujuannya. Apalagi Yuya itu nanti akan berada di sebuah hutan, maka pasti banyak penghambat seperti pohon dan hal lainnya yang mendistrak Yuya. Di sini, Yuya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan kembali ke rumahnya yang di Isekai melalui pintu ke dunia lain. Tapi waktu itu ia merasakan sebuah sensasi seperti ditarik oleh pintu itu. Nah, hal itulah yang memunculkan sebuah ide secara ajaib di benaknya Yuya. Ya, jika dia bisa membayangkan konsep pintu Isekai ini, maka ia juga bisa membuat sihir teleportasinya sendiri. Karena memang konsep dari pintu dunia lain itu sendiri adalah sebuah sihir teleportasi, teman-teman. Jadi Yuya pun pada akhirnya bisa mengembangkan sihir teleportasinya sendiri, tapi ia hanya bisa berpindah tempat ke tempat yang sudah pernah ia kunjungi saja. Sedangkan saat ia ingin berteleportasi dari Jepang ke Amerika kayak gitu nggak bisa, teman-teman, karena Yuya itu nggak pernah ke sana gitu. Setelah selesai mempelajari sihir teleportasinya, Yuya dan Night pun melanjutkan hari dengan menjelajahi hutan sarang iblis besar lagi. Nah, di sini Yuya itu pengen mengurangi jumlah monster yang ada di sekitar rumahnya dan pintu masuk dari hutan sarang iblis besar, dengan harapan nantinya jika semisal Owen dan Lexia itu ingin berkunjung ke rumahnya Yuya, setidaknya nggak ada segerombolan monster dalam jumlah yang besar yang akan menghalangi mereka. Waktu itu, yang diburu oleh Yuya dan Night adalah Goblin Elite, Bloody Ogre, dan Slime Hell. Ya, sekarang Bloody Ogre itu malah dijadiin buruan oleh Yuya, teman-teman. Padahal sewaktu dulu Yuya itu sangat ketar-ketir banget saat ngeliat monster ini. Nah, tapi tiba-tiba aja nih si Night itu menggonggong dan berlari ke samping pintu masuk dari hutan sarang iblis besar, seakan-akan ia ingin memberitahu Yuya mengenai suatu hal. Melihat hal itu, Yuya pun langsung mengikutinya, karena memang pada saat dulu mereka menemukan gua yang isinya buku dari Sage, si Night itu bertingkah sama seperti pada saat ini. Jadi Yuya pun langsung mengikutinya karena memang pasti ada sesuatu yang bisa ditemukan gitu. Nah, saat ingin mendekati tujuan mereka, si Night itu menggonggong lagi seakan-akan memberitahu Yuya untuk menghapus keberadaannya dengan skill asimilasi. Yaps, gue juga heran sih kenapa si Yuya itu bisa ngerti bahasanya Night. Mungkin karena memang saking ngenesnya si Yuya itu sampai-sampai ngerti gonggongan dari Night. Nah, ternyata yang ingin ditujukan oleh Night pada saat itu adalah seorang gadis yang sedang bertarung dengan sekumpulan Goblin Elite. Ya, di sini Night itu tahu aja kalau tuannya itu sangat suka ngumpulin harem. Maksudnya nolongin orang yang lagi kesusahan. Jadi Night pun membawanya ke sana. Setelah melihat hal itu, Yuya pun ingin bergegas menolong gadis tadi.
Ya, karena memang Yuya itu nggak bisa ngebiarin seorang gadis bertarung sendirian, apalagi dengan goblin elit yang bahkan sangat sulit dikalahkan oleh kesatria seperti Owen. Tapi di sini, si Knight itu malah menggigit ujung baju dari Yuya supaya dia itu nggak nolongin gadis tadi. Di sini Yuya pun langsung protes kepada Knight, karena bukankah Knight membawanya ke sini itu untuk menolong gadis tadi. Tapi pada saat dia ingin melakukannya, Knight malah menghalanginya gitu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, gadis itu berdiri sendirian untuk melawan sekumpulan goblin elit. Belum lama ini, ia pernah melihat Lexia yang berurusan dengan Jenderal Goblin. Jadi sebenarnya ada apa sih sama gadis-gadis yang ada di isekai ini? Kenapa mereka itu selalu bertemu saja dengan masalah yang gak wajar? Itulah yang dipikirkan oleh Yuya saat itu. Nah, setelah dilihat baik-baik, ternyata gadis itu juga bisa menghindari serangan dari sekumpulan goblin elit yang mengepungnya. Bahkan gadis itu juga menggunakan tangan kosong saat melencengkan setiap serangan dari goblin elit. Dan ketika gadis itu mengangkat tangannya, saat ia diserang oleh goblin elit, salah satu tangan dari goblin elit itu pun langsung patah. Nah, tapi walau sudah melumpuhkan satu goblin, para goblin yang lainnya itu masih menyerang gadis tadi. Bahkan langsung memukul sang gadis di tempat yang ia tidak bisa hindari. Dirasa sudah tidak ada pilihan lain, sang gadis pun langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menyerap pukulan telak dari sang goblin. Tapi tetap saja pukulan itu bisa membuat sang gadis terpental sampai menabrak pohon yang ada di belakangnya. Melihat hal itu, Yuya pun berkata kalau ia tidak bisa membiarkannya lagi. Karena kalau nggak ditolong, maka gadis tadi juga sudah pasti menjadi santapan bagi para goblin elit. Setelah itu, Yuya pun langsung menerjang semua goblin elit yang menyerang gadis tadi. Nah, di sini Knight pun membuat wajah yang bermasalah sejenak, tapi ia juga menyusul Yuya untuk membantunya bertarung. Saat itu, Yuya pun meminta Knight untuk mengalihkan perhatian para goblin elit itu sejenak, sementara Yuya memeriksa keadaan gadis tadi. Setelah memastikan gadis tadi hanya pingsan, Yuya pun meminta Knight untuk mengurus beberapa goblin elit. Sedangkan untuk sisanya akan dilawan oleh Yuya. Saat itu, Yuya menggunakan senjata barunya yang bernama Heavenly Whip. Itu adalah sebuah cambuk yang jika sudah terlilit di anggota bagian tubuh musuh, maka bisa dipastikan mereka akan mati karena cambuk itu akan memerasnya sampai patah, teman-teman. Benar saja, saat Yuya melilitkan cambuknya ke tubuh seekor goblin elit di sana, tubuh dari goblin elit itu pun langsung hancur. Tak hanya itu, setiap Heavenly Whip diayunkan, maka ujung dari cambuknya juga akan membelah diri dan secara otomatis akan menyerang musuh yang ada di hadapan Yuya. Melihat betapa gampangnya dia berurusan dengan goblin-goblin elit tadi, Yuya pun merasa nggak enak karena bisa dibilang semua senjata ataupun skillnya itu adalah sebuah cheat yang mungkin bisa membahayakan ekosistem dari hutan sarang iblis besar ini sendiri. Setelah selesai bertarung, Yuya pun kembali memfokuskan perhatiannya kepada gadis tadi. Tubuh dari gadis tadi pun tampak terluka cukup banyak, tapi tidak terlalu fatal. Di sini terselipkan di pikiran Yuya untuk membawanya pulang dan merawatnya. Tapi Knight pun langsung menggonggong kepada Yuya untuk mengisyaratkan kalau lebih baik Yuya itu nggak membawa gadis tadi pulang. Karena memang dia adalah orang asing dan mereka juga masih belum mengetahui tujuannya ke sini. Jadi sebaiknya mereka itu harus membawanya ke pintu keluar dari hutan sarang iblis besar ini saja. Dengan insting hewannya untuk mengerti yang dimaksudkan oleh gonggongan dari Knight, Yuya pun berpikir kalau itu adalah pilihan yang bijak untuk mereka. Jadi Yuya pun langsung membawa gadis tadi ke pintu keluar hutan sarang iblis besar. Yuya juga langsung membaringkan tubuh gadis tadi di sebuah pohon dan menunggunya bangun untuk memberikan ramuan penyembuh. Setelah beberapa saat, gadis itu pun membuka matanya dan langsung menyiapkan kuda-kuda menyerang karena ada seorang yang gak dikenal di hadapannya itu. Tapi karena luka yang dideritanya, sang gadis pun langsung kembali meringkuk karena kesakitan sendiri. Di sini, Yuya pun langsung mengeluarkan ramuan penyembuhnya untuk diberikan kepada gadis tadi. Pada awalnya sih sang gadis itu nggak mau meminumnya karena memang ya siapa juga yang mau minum pemberian orang nggak dikenal begitu aja. Tapi Yuya pun langsung meminum ramuan penyembuh itu di hadapan gadis tadi untuk menjelaskan kalau yang ia tawarkan bukanlah racun, melainkan obat penyembuh. Sang gadis pun langsung meminum ramuan penyembuh itu dari Yuya dan secara nge-cheat tubuh gadis itu pun langsung pulih kembali. Di sini sang gadis pun langsung tercengang karena ia belum pernah melihat ramuan seperti ini sebelumnya. Tapi ia pun langsung bertanya, kenapa seorang gadis seperti dirinya itu berada di hutan sarang iblis besar? Karena memang ini bukanlah tempat buat liburan gitu.
Mendengar pertanyaan itu, sang gadis pun berkata kalau dia kesini untuk berlatih. Nah, Yuya itu sedikit heran dengan jawaban gadis tadi, karena memang dia tidak melihat peralatan berlatih apapun dari gadis itu. Namun di tengah kebingungannya, sang gadis itu malah tanya balik, sedang apa seseorang seperti Yuya di sini? Bukankah seharusnya tadi sang gadis juga dikepung sama sekumpulan goblin elit gitu? Tapi kenapa sekarang dia ada di sini? Nah, pas ditanya gitu si Yuya malah jadi bingung juga dan malah jawab hal yang sama kalau dia juga sedang berlatih di sini. Mendengar hal itu, sang gadis pun malah ikut bingung dan berkata kalau dia tidak pernah berpikir kalau memang benar-benar ada orang yang berlatih di tempat mengerikan ini. Lah sih. Tapi sang gadis pun langsung mengkoreksi perkataannya dan berkata kalau mereka itu ternyata punya tujuan yang sama ya. Mereka berdua pun saling tertawa crunchy saat sama-sama bingung. Lalu mereka juga saling kenalan satu sama lain. Ternyata nama dari gadis yang diselamatkan oleh Yuya kali ini adalah Luna. Nah, pada saat Yuya memperkenalkan dirinya, si Luna itu langsung kaget karena Yuya itu punya nama keluarga. Jadi Luna itu langsung menganggap kalau Yuya adalah seorang bangsawan. Nah, setelah beberapa perbincangan, Yuya itu memutuskan untuk mengajak Luna latihan bareng di hutan sarang iblis besar ini. Tapi pada saat itu, Yuya bilang kalau mungkin pelatihan ini cuma sementara aja. Dan ia juga nggak bisa berlatih setiap hari. Dan untuk hari ini sebaiknya Luna itu pulang terlebih dahulu, karena memang ramuan penyembuh dari Yuya itu bisa langsung mengobati luka Luna. Tapi tetap saja tubuh Luna itu perlu istirahat yang cukup buat latihan besok. Pada awalnya Luna itu masih tetap ingin berlatih, tapi karena didesak terus sama Yuya, akhirnya Luna pun mengikuti apa kata Yuya. Namun sebelum Luna pergi, Luna pun tampak tidak puas dengan tubuhnya yang sudah kotor. Jadi ia pun memutuskan untuk mencari sungai dan mandi di sana. Namun babang kita Yuya ini langsung berkata kalau Luna itu ingin mandi, maka ia bisa mempersiapkan bak mandi untuk Luna. Di sini mata Luna pun langsung terkejut karena memang kalau di dunia ini hanya sebagian kecil saja yang memiliki kemewahan yang disebut bak mandi. Dan orang yang memilikinya itu hanyalah orang yang benar-benar kaya, bahkan mungkin hanya keluarga kerajaan saja. Tapi Luna juga dikejutkan pas Yuya itu ngomong kalau dia mendapatkan bak mandi ini dari drop item yang dijatuhkan oleh Crystal Deer. Di sini Luna pun tampak bersemangat dan menerima tawaran dari Yuya. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Luna. Di sini Luna pun sangat tercengang ketika melihat kalau memang benar si Yuya itu punya bak mandi. Dan bisa dibilang semua orang yang pernah bilang kalau mereka itu punya bak mandi sama Luna itu bohong. Jadi untuk kali ini Luna pun disajikan kebenaran yang membuatnya sangat senang. Nah, bak mandi Yuya itu sangat mewah, bahkan bisa disandingkan dengan bak mandi seorang anggota kerajaan. Di sini Luna pun menghabiskan cukup banyak waktu untuk mandi dan beristirahat di bak mandi milik Yuya. Luna juga berkata kalau air di bak mandi milik Yuya itu bisa menghilangkan semua rasa pegal pada tubuhnya. Setelah itu dimulailah latihan Luna dan Yuya dalam hutan sarang iblis besar. Hampir setiap harinya mereka mengalahkan sekumpulan goblin elit nggak berdosa yang lagi nongkrong di dekat sana teman-teman. Entah apa yang dipikirkan oleh kedua karakter kita ini, tapi mereka benar-benar buruin goblin elit yang ada di sana. Pada saat itu Luna juga berkembang secara pesat dan kali ini ia sudah bisa mengalahkan beberapa goblin elit dengan tangannya sendiri. Ya, memang dari awal si Luna itu sudah kuat sih, maka dari itu Yuya juga cuma ngebantu Luna saat dia kesusahan aja. Itulah latihan yang diberikan oleh Yuya kepada Luna. Oh ya, pada awalnya si Yuya juga kan ngira kalau Luna itu petarung tangan kosong. Tapi pada saat ia berlatih bersama Luna, Yuya pun menjadi tahu kalau Luna itu memiliki senjata yaitu benang teman-teman. Bahkan Luna juga punya teknik yang dinamakan Spiral Line. Dan itu persis banget kayak ultinya karakter Yelan di Genshin Impact teman-teman. Ketika dirasa kalau Luna itu sudah cukup berkembang secara pesat, Yuya pun berkata kalau Luna itu sudah sangat kuat untuk melawan Goblin Elite sendirian. Tapi Luna pun menyangkalnya dan berkata kalau ia masih harus dibantu oleh Yuya dan Knight. Nah, di kesempatan ini Yuya pun bilang kalau kayaknya lusa itu dia nggak akan bisa nemenin Luna latihan dulu. Karena ada urusan pribadi. Ya karena memang lusa Yuya itu harus menghadiri kunjungan lapangan teman-teman. Awalnya si Luna itu ngambek sama Yuya. Ya biasalah, kayak cewek yang gak mau ditinggalin sama cowoknya gitu.
Tapi Yuya pun meminta Luna untuk mengerti. Dan lagian juga di awal Yuya juga bilang kalau latihan mereka itu nggak mungkin selamanya dan nggak mungkin berjalan setiap hari juga. Mendengar hal itu, Luna pun mengerti dan membiarkan Yuya. Tapi sebagai gantinya, besok si Yuya itu harus menemani latihan Luna secara sungguh-sungguh. Di sini, Yuya pun mengiyakannya. Setelah hari itu selesai, seperti biasanya si Luna itu akan numpang mandi di bak mandinya Yuya. Dan biasanya Luna lah yang masuk duluan. Sementara Yuya dan Night itu berjaga di depan. Tapi anehnya hari ini si Luna itu pengen si Yuya yang masuk duluan. Nah, pas gue baca scene ini, gue udah bisa sadar dan nembak sih kalau scene berikutnya adalah scene klise yang ada di hampir semua anime ataupun manga ataupun light novel, teman-teman. Dan bener aja pas Yuya mandi, si Luna itu malah ikutan masuk mandi bareng sama Yuya. Tentu aja muka dari abang kita Yuya langsung memerah dong, karena disuguhin yang begituan. Udah gitu pas Luna itu pengen selesai mandinya, pakai jatuh lagi anduknya si Luna. Dan terjadilah scene klise di mana heroin bakal jatuhin anduk dan ngeliatin asetnya kepada MC. Scene itu pun ditutup dari si Luna yang malu-malu tapi mau asetnya dilihat sama Yuya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.